Ibu. Nah, dipersilakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, apa kabar hari ini? Bagaimana keadaannya? Sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau sehat semua, kalau kita semua diberikan kesehatan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ibu minta ketua kelas di kelas ini siapa ya? Ketua kelasnya siapa? Mas Trijoyo. Coba Ibu minta Mas Trijoyo untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, supaya dimudahkan, dilancarkan dalam pembelajarannya, kita berdoa sebelumnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi semuanya. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya sebelum kita mulai materi hari ini. Mas Sahrul ada? Ada, Bu, ada. Mas Bibit hadir? Hadir. Mas Rizky ada? Hadir, Bu. Mbak Diana masuk tidak? Masuk, Bu. Ya, alhamdulillah ya, masuk semua, tidak ada yang alpa, sakit ataupun izin. Ya, Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya kita semua seperti ini ya, masuk semua tanpa ada yang bolos ataupun malas. Karena yang perlu kalian ingat, orang malas itu tidak akan mencapai kesuksesan ya. Karena mulai hari ini kalian harus mulai memikirkan sebuah kesuksesan daripada sebuah kegagalan. Jika kalian gagal, kalian coba lagi, kalian coba terus sampai kalian itu menjadi sukses ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai materi hari ini, coba Ibu mau review kembali materi sebelumnya yang pernah kita pelajari. Kira-kira ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Atau sudah lupa ini kemarin materi apa yang kita pelajari? Coba, sudah lupa? Coba Mbak Diana, kemarin kita belajar tentang apa? Lupa ya? Kemarin kita belajar tentang komponen jangka sorong. Kemarin sudah Ibu review sedikit tentang komponen jangka sorong. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Jangka sorong itu komponennya apa saja? Materi yang kemarin. Ada yang masih ingat? Coba Pak Ari, komponen jangka sorong yang kita pelajarin kemarin apa saja Pak Ari? Kemarin itu ada rahang dalamnya, Bu. Oh iya benar, rahang dalam. Terus apa lagi? Rahang luar. Oke, rahang luar. Ada lagi? Ada buat pengukur kedalamannya, Bu. Iya, benar. Terus sudah ada itu aja? Pengunci sama skala, Bu. Iya, benar ya. Artinya Mas Ari ini dipelajarinya kemarin ya, materi-materi yang kemarin. Jadi komponen jangka sorong yang kita pelajarin kemarin itu ada beberapa macam. Ada rahang luar, ada rahang dalam, ada pengukur kedalaman, ada penguncinya, dan ada skala. 2 skala, skala utama sama skala nonius ya. Itu pelajaran yang kemarin. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang pembacaan dan pengkalibrasian jangka sorong. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian selesai dalam proses pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menentukan komponen dan fungsi jangka sorong. Mungkin komponen ini telah kita pelajari di minggu kemarin ya. Ibu harap kalian semua paham dan juga mengerti. Yang kedua itu kita akan menganalisis apa saja kesalahan pada saat membaca jangka sorong. Yang ketiga, kalian di sini akan melakukan pengkalibrasian jangka sorong dengan benar. Dan yang terakhir itu, kalian akan melakukan praktik. Praktik itu apa? Praktik pengukuran dan pembacaan hasil jangka sorong. Ini tujuan yang akan kita pelajari ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai diskusi per kelompok, nanti akan Ibu bagikan diskusi, ini Ibu bahas terlebih dahulu berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan di depan sini.
Ada yang tahu kira-kira gambar pertama itu gambar apa? Kemarin kan sudah Ibu bagikan bahan ajar lewat WA, benar tidak? Oh iya, Bu. Iya, Bu. Benar kan? Itu sudah dibaca atau belum? Materi yang Ibu bagikan. Sudah, Udah, Bu. Bu, dikit-dikit. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, alhamdulillah kalau sudah dibaca artinya materi yang Ibu bahas sekarang kalian sedikit mengetahui. Nah, untuk gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa? Jangka sorong, Bu. Iya, jangka sorong. Untuk mengukur apa? Bu, Yang Mbak Diana? pertama yang mana, Bu? Sepertinya Yang pertama itu yang ini, yang Bulat, Bu, ya. apa? itu seperti plat itu ya, Bu. Tebal plat ya. Ya, benar. Jadi mengukur apanya? Apa diameter atau ketebalan? Kira-kira untuk mengukur apa? Ketebalan, Bu. Dan diameter luar, Bu. Ketebalan. Diameter Diameter, Bu. luar. Diameter. Iya, benar. Jadi yang pertama itu kita akan mengukur diameter luar sebuah benda. Benda baik itu di komponen sepeda motor ataupun komponen-komponen yang lainnya ya. Untuk yang kedua, coba Ibu tanya Mas Sahrul. Mas Sahrul yang kedua itu kira-kira Iya, mengukur Bu. apa? Sepertinya yang nomor 2 mengukur diameter dalam. Oke, benar. Artinya Mas Sahrul ini telah dipelajarinya kemarin bahan ajar yang Ibu kasih ya. Mengukur diameter dalam sebuah benda. Dan yang terakhir, coba Ibu tanya Mas Rizky. Mas Rizky yang terakhir kita mengukur apa ini? Dalaman ya, Bu. Oke, benar. Kita mengukur kedalaman. Artinya di sini ada komponen 3 fungsi alat ukur yang akan kita lakukan praktik pengukuran. Yang pertama diameter luar, yang kedua kedalaman, dan yang ketiga diameter dalam. Nantinya 3 ilustrasi gambar di sini akan kalian lakukan pada komponen sepeda motor ya. Untuk selanjutnya, nah ini kalibrasi jangka sorong. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu kalibrasi? Atau baru pertama kali mendengar kalimat kalibrasi? Sudah, Bu. Baru Apa dengar, itu Bu. kalibrasi? Sepertinya dinolkan, Bu. Ya, benar. Kalau kalibrasi itu kira-kira pengertiannya apa? Buat alat ukur menjadi kembali pada titik semula, Bu. Ya, benar ya. Jadi kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu adalah pengecekan agar alat ukur itu tingkat akurasinya, keakuratannya itu teliti. Jadi kalau di dalam jangka sorong itu sebelum kalian melakukan pengukuran yang nantinya akan kita diskusikan, kalian akan lakukan kalibrasi terlebih dahulu seperti gambar dijelaskan di ini. Tetapi bukan hanya jangka sorong, alat ukur lainnya juga perlu kalian lakukan kalibrasi sebelum melakukan pengukuran ya. Untuk di gambar ini, nantinya pengkalibrasian jangka sorong nanti akan kalian lihat apakah skala utama dan skala neonus itu sudah satu garis lurus atau belum. Ya, itu untuk pengkalibrasian jangka sorong. Yang selanjutnya, ini ada gambar tentang pengukuran jangka sorong yang benar dan salah. Nanti gambar ini juga ada di bahan ajar dan LKPD yang akan Ibu bagikan. Ini contohnya. Coba Ibu tanya lagi, Mas Aldi, kira-kira maksud dari gambar ini apa ya? Iya, Bu. Oh iya, Bu, berarti yang atas itu salah, kemudian yang benar itu yang bawah. Kalau mengukur apa itu kliker, apa itu bundar, apa gimana, harus di tengah, seperti itu, Bu. Oh Apakah iya, benar, Bu? benar. Ya, benar ya. Jadi untuk yang di atas itu penggunaan jangka sorong yang salah. Yang di bawah itu penggunaan jangka sorong yang benar. Kenapa salah? Karena alat ukur jangka sorong itu tidak tegak lurus dengan benda yang diukur. Jadi nanti sewaktu kalian mengukur jangka sorong, kalian harus pastikan benar apakah benda yang kalian ukur itu sudah tegak lurus. Jadi pembacaannya bisa akurat dan teliti. Sampai sini untuk materi singkat tentang jangka sorong, apakah sudah mengerti? Mengerti, Apakah Bu. ada yang masih bingung? Mengerti ya semuanya?
Sudah, Bu. Nah, Ngerti, Bu. oke, kalau sudah mengerti materi yang Ibu kasih tadi, di sini ada permasalahan yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, coba dilihat gambar di sini. Apakah pernah melihat gambar yang Ibu tampilkan di depan ini? Belum, Bu. Ada yang Bu. pernah? Belum pernah? Apakah ada yang sudah pernah melihat gambar ini? Coba Pas Mas rem, Bu, ya? Bibit. Mas Bibit, kira-kira gambar di depan ini gambar apa? Kampas rem itu, Bu. Kampas rem, Bu. Oh, benar. Pak Haulian benar ya, ini kanvas rem. Nah, kira-kira dari gambar yang kalian lihat ini, apa yang terjadi dengan kanvas rem itu? Apa ya, Bu? Sudah tipis, Bu. Habis, Sudah Bu. Habis. tipis. Oke, Udah habis, benar Bu, ya. udah habis. Sudah habis ya. Kira-kira kalau misalkan kanvas rem itu sudah habis, kalian untuk mengetahui ketebalan kanvas rem itu gimana? Apakah kalian melihat visualnya saja? Atau apakah cuma dipegang-pegang? Oh, ini sudah tipis ternyata diganti atau gimana? Tergantung isi dompet, Bu. Tergantung isi dompet. Diukur, Bu. Diukur, oke, benar Mbak Diana. Jadi kita harus melakukan pengukuran. Kira-kira apakah ketebalan kanvas rem itu sudah sesuai spesifikasi standar ataukah kurang ya. Nah, jadi di sini permasalahan yang akan kalian lakukan diskusi dan praktek yang pertama, kalian harus menganalisis bagaimana cara melakukan kalibrasi dan pengukuran pada komponen sepeda motor agar didapatkan hasil pengukuran yang akurat. Yang kedua itu nanti tugas diskusi kalian, analisis penyebab kesalahan pada saat kalian membaca alat ukur jangka sorong ya. Sampai di sini apakah tugas diskusinya sudah dipahami? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah ya. Jika sudah, Ibu bagi per kelompok, kita mulai diskusi sekaligus ya, sekaligus praktik. Kelompok 1 itu Mbak Diana, Mas Heri, Mas Sahrul, Mas Ari dan Audi. Kelompok 2 Mas Joko, Mas Muhimin, Mas Rizky, Mas Trijoyo dan Mas Bibit. Ya, silakan kalian atur kelompoknya masing-masing. Silakan duduk di tempat kelompok masing-masing ya, jangan di kelompok lain. Sudah diatur tempat duduknya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah diatur semua. Oke, kalau sudah, Ibu minta satu orang perwakilan kelompok itu maju ke depan, ambil peralatan yang sudah Ibu siapkan di depan meja Ibu. Ini ada LKPD, ada bahan ajar, ada manual book, ada komponen jangka sorong yang kita ukur, kanvas rem dan jangka sorong serta majun ya. Untuk kelompok 1, Ibu minta Mbak Diana untuk mengambilnya ke depan. Sudah diambil ya, Mbak Diana? Peralatannya. Oke. Untuk kelompok 2, Mas Rizky, coba ke depan untuk mengambil peralatan. Baik, Bu. Sudah ya, sudah dapat semua peralatan dan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah didapatkan, silakan kalian lakukan pengukuran dan kalian jawab kesimpulan serta pertanyaan yang ada di LKPD tersebut ya. Silakan Ibu kasih beberapa menit untuk melakukan diskusi kelompok ya. Apakah sudah selesai? Atau ada yang masih bingung dengan pengerjaan LKPD? Proses dikerjakan ini, Bu. Lagi mengerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD maupun dalam pengukuran, silakan tanyakan kepada Ibu ya. Apakah sudah selesai semuanya, 2 kelompok? Ya, Bu, sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah, Ibu minta perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 maju ke depan untuk mendemonstrasikan bagaimana cara mengukur kanvas rem serta pembacaannya, serta kalian simpulkan hasil diskusi kalian. Nah, ini yang akan kalian simpulkan dan kalian demonstrasikan. Ya, untuk kelompok 1, siapa yang perwakilan yang akan maju? Atau ketua kelompoknya? Coba Ibu minta Mas Sahrul ya, Mas Sahrul untuk maju ke depan. Ya, Bu.
untuk mendemonstrasikan hasil ukur yang Mas Sahrul dapatkan tadi. Kira-kira tadi setelah melakukan pengukuran kanvas rem, hasilnya dibacakan berapa hasilnya, dibacakan standarnya berapa, dan kesimpulan. Silakan Mas Sahrul dipresentasikan. Baik Bu, setelah kelompok kami melakukan pengukuran, ternyata ditemukan bahwa kampas remnya di bawah standar Bu, jadi perlu diganti. Oke ya, coba Mas Sarul simpulkan juga dari hasil pertanyaan yang ada di LKPD ini yang 3 ini, dari hasil kelompok kalian apa yang kalian dapatkan? Yang kami dapatkan Bu, ternyata dalam pengukuran perlu sebuah ketelitian Bu. Jangan sampai melakukan pengukuran tidak tegak lurus, seperti itu Bu, dari kelompok kami. Oke ya. Oke, untuk kelompok 1 sudah maju, Ibu rasa jawabannya juga benar dan semuanya aktif ya dalam kelompok, semuanya bekerja untuk kelompok 1. Coba kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah selesai kelompok 1, selanjutnya kelompok 2. Untuk kelompok 2, coba Ibu minta Mas Muhimin maju untuk ke depan, melakukan demonstrasi dan menarik kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Ada Mas Muhaimin di sini? Apakah sedang ke toilet? Tidak ada ya? Ada Bu. Ada ya. Coba Mas Muhaimin silakan dilakukan demonstrasi dan dibaca berapa pengukuran kanvas rem yang didapat tadi. Ya Bu, hasil pengukuran dari kanvas rem tadi 5 mm Bu. 5 mm. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa ya Bu ya? Ini lupa yang Bu, spesifikasinya lupa berapa ya? Bu ya? Lupa Bu. Oh iya Ibu, ya tadi kita menggunakan kanvas rem Yamaha Jupiter ya. Ya. Dengan ada spesifikasi di manual book yang kalian lihat tadi. Untuk spesifikasinya ukurannya 4 mm dengan 4. standar limit 2 ya. Oh, standar Tadi 2 berdasarkan manual book. Ya Bu, berarti kelebihan Bu ya. Ketebalan Bu. Jadi, Lebih bagus Maaf, Bu. Bu, Tadi salah tulis itu Pak Muhimin Bu. Ya. Iya ya. Coba Mas Muhaimin juga simpulkan dari ketiga ini apa yang kalian dapatkan? Pertanyaan 3 di depan ini. Oh, mungkin tadi saya salah mengukurnya Bu, agak miring, jadi kelebihan Bu. Oh, artinya terjadinya kesalahan pembacaan pada saat pengukuran. Iya. Kira-kira menurut kelompok 2, mengapa bisa terjadi kesalahan pembacaan ukuran yang tadi? Menurut kelompok 2. Kelompok 2 selain Mas Muhaimin mungkin ada yang lain? Ada yang bantu. Siapa tadi kelompok 2? Mas Trijoyo, coba Mas Trijoyo bantu temannya. Ya Bu. Ada Mas Trijoyo? Ada Mas Ibu. Nah, mengapa kalian tadi bisa melakukan kesalahan pada saat pembacaan pengukuran? Kira-kira kenapa itu? Cara lihatnya Bu, miring Bu. Oh, miring berarti. Ya Bu, jadi tidak pas Bu. Jadi beda akhirnya Bu, hasilnya. Oke ya, benar ya. Jadi kenapa terjadi kesalahan pembacaan pengukuran? Karena tidak tepat atau terjadinya kesalahan paralaks ya. Paralaks akibat mata pengamat tidak tepat dengan 2 skala itu ya. Ini kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Dan yang terakhir itu kita evaluasi ya. Silakan kita evaluasi nih Ibu ada Jangka Sorong. Nanti perwakilan kelompok saja yang menjawabnya. Izin stop share Pak. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Udah Bu, udah terlihat. Sudah. Nah, kira-kira ini ada jangka sorong. Kira-kira berapa hasil pengukuran jangka sorong yang Ibu tayangkan di depan ini?
Apakah animasi jangka sorong yang sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini ada gasing. Kemudian gasingnya ini diukur dengan jangka sorong. Coba Ibu minta 1 orang atau 2 orang membaca hasil pengukuran di depan. Kira-kira berapa ya? 3 mm ya, Bu. Oh, Berapa? Di sini nanti ada ini ukurannya. Apakah benar atau salah jawaban yang kalian lakukan. Coba Ibu minta Mas Aldi. Mana Mas Aldi? Coba baca hasil pengukuran di depan ini. Oh iya, dari kemarin saya masih belum bisa, Bu. Cuman ini kayaknya 30 mili berapa ya, Bu ya? 30. Ya, skala minusnya tuh berapa, Bu ya? Coba skala minusnya Mas Aldi cari yang satu lurusan, satu garis lurus dengan yang di atas. Kira-kira yang mana? Oh iya, yang 5 itu, yang 5 itu. Yang 4. 5? Yang 4. Yang 4. Jadi hasilnya berapa, Mas Aldi? 30,40, Bu ya? Apa salah, Bu? 30,40. Ya. Nah, benar ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Aldi karena sudah benar menjawab. Yang kedua, Ibu minta 1 orang lagi perwakilan kelompok 2 ya. Ibu minta Pak Mas Bibit. Ada Mas Bibit di sini? Atau lagi ke toilet? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Mas Ari. Coba Mas Ari. Kali lagi jawabannya. Nah, ini berapa Mas Ari? Bentar, Bu, lagi nyari yang lurusnya, Bu. Kira-kira berapa ini? Yang teman-teman lainnya sambil Mas Ari menjawab, kalian juga tulis ya, tulis di buku. Hasilnya berapa? 21,7, Bu. 21,7. Oke, Bu, tulis. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Ari, benar menjawabnya ya. Oke, Ibu rasa kalian berdasarkan diskusi dan praktik kita, Ibu rasa kalian semua sudah mengerti ya, sudah mengerti tentang jangka sorong dan mengerti juga cara pengukuran jangka sorong. Apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua? Yang lainnya? sudah, Bu. Sudah ya? Sudah mengerti semua. Oke, sebelum memulai mengakhiri pembelajaran, Ibu kasih kalian sedikit tugas untuk di rumah supaya kalian lebih memahami materi selanjutnya. Tugas kalian di rumah adalah kalian cari tentang alat ukur elektrik, terutama multimeter, kalian cari nanti, kalian baca di internet, boleh juga kalian catat. Nanti kita kumpulkan untuk pembelajaran selanjutnya. Apakah sudah mengerti semua tugasnya? Sudah, Bu. Oke, sudah mengerti ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta Mas Audi tolong pimpin doanya. Coba dipimpin doanya Mas Audi. Untuk mengakhiri pembelajaran. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke ya, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat, tetap dalam belajar, tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.